Anda bercita-cita menjadi seorang militer? Sejak mulai dari SD. SD. Saya dengar di Ibu An, dulu Anda TKK itu karena nafal itu hanya mau berpakaian tentara. Apakah betul? Ya, siap, betul. Siap memukul. Oke, siap. Sudah tertanam ya. Oke, siap. Berikut tentara ini mampu. Oke. Dari kecil ya. Yang kedua, kenapa Anda lebih berambisi menjadi militerisasi ketimbang polisi? Kenapa? Karena sudah Kenapa lebih siap? Karena sudah niat dari sejak kecil. Sehingga lebih memilih militer. Jadi militer. Apakah Anda tidak takut kebanyakan saudara juga mati banyak di Papua, di Jawa, di tempat lain banyak sekali yang polisi juga mati, tentara juga mati, brimob mati, polwan juga mati. Anda kenapa tidak takut mengambil jalan ini? Tidak takut karena mati itu di tangan Tuhan. Tepuk tangan dulu. Berapa orang yang mengikuti testing sampai bisa termasuk Anda lulus? Kami pengiriman dari Kupang, dari NTT 1.500 sampai di Bali. Gol berapa orang? Yang gol 1.300 lebih. Termasuk yang satu dari Olimpiade. Ya, Satu rating. bersama dengan teman saya Julius Rana yang dari daerah Bintang, kami hanya 2 orang. Ketika Anda sukses menjadi seorang leader paling tinggi, apa perasaan Anda? Perasaan saya pada saat itu sangat bahagia karena sudah mengangkat derajat orang tua dan bisa mengabdikan diri kepada negara. Luar biasa. Siap. Mai ke bapakmu, ini bapak kandungmu. Atau pinggang. Oke. Pekerjaan Anda apa sehingga bisa mengongkos dia sampai pada seperti ini? Siap. Jasa keuangan. Oke. Anda tahu dari kecil dia mau jadi tentara? Atau tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Perasaan Anda ketika dia mau mengajukan permohonannya bahwa dia mau tes tentara, Anda keberatan atau memang mengiyakan? Kalau uang banyak ya aman-aman saja. Siap. Saya support dia. Support dia luar biasa. Perasaan Anda ketika dia dinyatakan gol atau lulus sebagai seorang bapak ya? Saya senang. Senang sekali ya, luar biasa ya. Besok-besok yang tugasnya di tempat lain, pikul dia bawa ke sana ya. Kepada seorang ibu. Oke, ibu perasaan sebagai seorang ibu ketika anak Anda menjadi seorang tentara. Perasaan sedih karena ditinggalkan anak saya. Iya, memang setiap ibu itu begitu. Ketika anaknya sudah sukses, ibu mulai takut kehilangan. Betul kan tidak? Betul. Dia sudah mulai kehilangan. Jangan tertawa kan? Kalian punya perasaan lain dengan seorang ibu. Terus tertawa. Perasaan Anda beda dengan perasaan ibu. Setiap ibu itu mereka merasa kehilangan. Contoh, anaknya mau menikah, mereka sudah tahu kehilangan. Anaknya mau jadi pastor, tahu kehilangan. Apalagi seperti ini, tugas di medan yang berat nanti, di tempat-tempat yang penuh dengan konflik. Dan itu seorang ibu mulai takut. Maka dia mengekspresikan air mata. Makanya Mas Ahmad, ingat kata-kata Paulus. Dia berpesan kepada jemaat Efesus sebelum dia mati mampus. Dia ngomong, aku ini laskar Kristus. Bagi dia, Kristus itu yang paling utama. Dia mengatakan dia pernah dinodai, dia pernah ditolak,
dia pernah disingkirkan, dicaci maki hanya karena pengabdiannya sebagai seorang perwira Kristus. Tapi dia pernah berpesan kepada mereka, selagi masih ada nafas, teruslah bersaksi tentang Kristus. Karena Kristus adalah kemenangan di atas segala kemenangan di dunia ini. Amin. Maka belajar dari Paulus. Jangan takut. Anda sudah memilih jalan ini, jangan penuh resiko. Jalan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Belajar dari Paulus. Siap sedia ditempatkan di daerah konflik, di daerah-daerah terpencil. Bahkan siap ketika pemimpin mengatakan bahwa cutinya juga hanya beberapa hari datang lihat orang tua atau kamu. Harus siap. Maka karena pilihanmu ini, maka kami semua yang malam ini mendoakan Anda ini, karena yang mau supaya setialah kepada pilihan Anda. Yang kedua, jadilah abdi negara yang setia. Yang ketiga, hanya orang rendah hati yang disukai oleh rakyat. Amin. Dan yang terakhir lagi, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa membawa nama Tuhan dan lambung tangan di mana saja Anda diutus. Amin. Siap, silakan kembali.